Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan satu orang Bapak yang pada hari Selasa atau Rabu kemarin beliau saya baptis. Beliau adalah Bapak Lili. Mari silakan Pak Lili untuk maju sebentar untuk bisa memperkenalkan diri dulu. Ya. Tolong mic-nya, Van. Salam untuk semua rekan-rekan, Bapak-bapak, shalom semuanya. Dengan rendah hati saya, perkenalkan saya nama Lipik Sui ya. Biasa panggilannya Bapak Lili. Dengan sukacita dan saya berterima kasih kepada Bapak Yahweh. Saya dijamah untuk menerima Bapak Yahweh Yesus Mesias menjadi Tuhan kami. Haleluya. Lika-liku kehidupan saya juga sudah pernah saya alami. Saya sudah dulu beragama Katolik, semenjak saya masih anak-anak, sudah itu sudah dibaptis dan saya terus langsung masuk Kristiani di Gereja Isa Masih, Dr. Cipto. Saya juga sudah dibaptis dan ini saya ketiga kali dibaptis menjadi hamba Bapak Yahweh Yesus Mesias yang saya dengar dari melalui online internet. Saya menyaring-nyaring pikiran saya kebenarannya dan saya mengikuti ini dengan iman saya pasti dapat terselamatkan. Amin. Amin. Makasih untuk bapak-bapak, adik-adik, saudara-saudara semua yang ada di sini, perkenalan saya dan kerendahan saya untuk memberi bimbingan kepada saya yang lebih kami mempermajukan iman saya. Terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan duduk Pak Lili. Pak Lili ini kalau saudara sering ke Magelang, saudara mungkin kenal dengan seseorang yang namanya Pak Robi. Nah, Pak Lili ini saudaranya Pak Robi, saudara, yang tinggal di Jogja tapi ibadahnya di Kehilat Alefto Magelang. Beliau kenal Bapak Yahweh itu dari Pak Robi dan sekarang beliau sudah dibaptis pembaruan. Selamat datang Pak Lili di Kehilat Mawar Sharon. Bapak Yahweh memberkati Bapak. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan kembali yang akan terambil dari satu kitab, yaitu kitab Yirmiyah atau kitab Yeremia pasal ke-17 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Yang akan berbicara tentang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, kira-kira seperti apa saudara? Orang yang dikatakan yang menjadi terkutuk, yang disebut terkutuk, yang mengandalkan manusia di sini. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita terlebih dahulu di dalam kitab Yeremia atau di dalam kitab Yirmiyah pasal ke-17 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Saya akan membacakan ayat ini untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan saudara simak baik-baik. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Di situ dikatakan, beginilah firman Yahweh. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya, serta jantungnya menyimpang dari Yahweh. Sebab dia akan jadi seperti belukar di padang pasir dan tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Namun dia akan hidup di tempat-tempat kering di padang belantara, di tanah padang asin yang tidak berpenduduk. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan di sini kita bisa melihat bagaimana Bapak Yahweh itu sangat tegas dan keras menegur orang-orang yang di dalam kehidupannya itu tidak pernah mengandalkan pertolongan Bapak Yahweh. Tapi orang itu selalu dideteksi Tuhan
ketika dia menyelesaikan setiap persoalan dan masalahnya, itu dia selesaikan dengan cara apa, saudara? Dengan cara berharap kepada pertolongan manusia. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik juga di dalam perikop ayat ini, secara khusus Bapak Yahweh itu menegur keras satu bangsa yang namanya bangsa Yehuda. Karena apa, saudara? Karena pada waktu itu, setelah kematian imam mereka yang bernama Imam Yoyada, rupanya pada saat itu Bapak Yahweh melihat bangsa Yehuda itu tidak lagi melayani Bapak Yahweh, tapi mereka justru melayani siapa? Mereka justru melayani berhala dan asyera-asyera. Padahal Yesua saja itu punya satu gelar apa yang di depan ini? Yesua Arieh Yehuda. Artinya apa ini? Yesua singa dari Yehuda. Arieh, ya Arieh ini artinya singa. Yesua Arieh Yehuda. Yesua yang punya gelar singa dari Yehuda. Tapi Yehudanya sendiri justru pada waktu itu sempat meninggalkan Bapak Yahweh. Mereka tidak lagi melayani Bapak Yahweh, tapi justru melayani berhala dan asyera-asyera. Bahkan kalau kita memperhatikan di ayat yang pertama, saudara, di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat pertamanya, kalau saudara perhatikan baik-baik di situ, saudara akan bisa melihat geramnya Bapak Yahweh. Geramnya Bapak Yahweh dengan Yehuda ini sampai dikatakan dosanya Yehuda itu akan aku tulis dengan pena besi yang mata penanya itu dari intan. Kalau saudara dan saya ketika mau menulis sesuatu dan ketika kita menginginkan apa yang kita tulis itu bisa awet, tidak gampang luntur, kita nulisnya pakai apa, saudara? Kalau kita lagi nulis, kita pengen biar tulisanku awet, tidak gampang luntur, kita nulisnya pakai apa? Kalau pakai pensil, kita berpikir, wah nek pakai pensil ini bisa kesetip, ini kena tangan aja pakai pensil bisa hilang. Maka kita nulis pakai apa? Bolpen. Dan nanti kalau bolpen masih dirasa kurang jelas, kurang besar, kita nulis pakai apa? Spidol permanen. Spidol saja yang apa? Permanen. Ya toh, itu kalau saudara dan saya. Ketika kita mau menulis sesuatu dan apa yang kita tulis itu kita ingini jangan sampai terhapus. Kita nulisnya pakai bolpen dan spidol permanen. Tapi kalau saudara perhatikan di sini, ketika Bapak Yahweh itu nulis dosanya Yehuda, Bapak Yahweh waktu itu tidak pakai bolpen biasa, saudara. Tapi pakai apa? Pakai pena besi. Bahkan di situ juga dikatakan mata penanya Bapak Yahweh. Bapak Yahweh itu pakai mata pena yang bukan ujungnya itu bola besi. Atau seringkali kita sebut dengan ballpoint. Bolpen yang saudara sebut, alat tulis yang saudara sebut dengan bolpen, itu sebetulnya dari bahasa Inggris apa? Ballpoint. Ballpoint, kenapa dikatakan ballpoint? Karena ujungnya itu ball. Ujungnya apa? Bola yang dari besi. Tapi kalau Bapak Yahweh nulis, mata penanya itu bukan bola kecil yang dari besi, tapi dikatakan apa? Dari intan. Nah sekarang saudara perhatikan baik-baik. Ini artinya, kalau mata penanya itu dari intan, berarti ini tidak hanya untuk nulis, tapi untuk galef, atau untuk carve, atau untuk apa ini? Mengukir. Maka kalau saudara perhatikan di dalam kitab Yeremia, pasal ke-17 ayat yang pertama, di situ ditulis apa? Yang dosanya terukir di atas luah lipam, atau di atas apa ini? Loh jantung mereka. Kalau saudara mau tahu kira-kira seperti apa kerasnya mata pena dari intan, saudara itu bisa melihat alat
pemotong kaca. Mata pisau pemotong kaca itu terbuat dari batu sejenis intan. Saya katakan hanya sejenis intan. Tapi itu bukan intan beneran. Karena itu cuman intan apa? Sebetulnya itu cuman intan sintetis. Karena kalau itu intan beneran saudara, alat potong kaca itu harganya bisa jutaan. Tapi ujung mata pena alat pemotong kaca itu dari intan sintetis. Nah kira-kira kalau saudara mau lihat pena yang ujungnya, mata penanya dari intan kira-kira seperti itu. Begitu kaca itu digaret pakai pena yang ujungnya intan ini, begitu kaca itu kena garetan intan sintetis ini, maka kacanya akan apa? Terbelah. Cuman pertanyaannya begini saudara, kok intan sampai bisa belah kaca itu bagaimana? Bisa saudara-saudara sekalian, karena apa? Karena intan itu mineral yang memiliki skala kekerasan paling tinggi di antara mineral-mineral lainnya. Dan kekerasannya intan itu 10 moh. Moh itu satuan untuk skala kekerasan. Intan bisa dipakai untuk memotong benda yang keras. Bahkan untuk pengeboran sumur minyak dan gas pada kedalaman ratusan hingga ribuan meter, di situ ada intan kecil yang tertanam di permukaan bit atau di permukaan mata bor, supaya bor itu bisa menembus batuan yang keras sekalipun. Saudara mau lihat batunya itu kerasnya kayak apa? Tapi kalau di situ di mata bornya itu ada mata intannya, maka batu yang keras itu akan hancur saudara. Karena apa? Skala kekerasannya intan sama batu itu lebih tinggi intan. Intan itu yang paling tinggi. Intan skala kekerasannya itu 10 moh. Sedangkan kaca itu cuma 5,5 moh. Nah karena kaca itu lebih kecil kekerasannya, maka intan yang skala kekerasannya 10 moh ini akan dengan mudahnya membelah kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah sekarang coba kita renungkan baik-baik. Kalau Bapak Yahweh sampai memakai mata pena dari intan yang sangat keras untuk mencatat dosanya Yehuda. Nah ini artinya dosanya Yehuda ketika mereka tidak lagi melayani Bapak Yahweh, tapi mereka justru melayani berhala dan asyera-asyera. Ini artinya dosa mereka itu sebetulnya tidak mudah untuk diampuni. Karena bagi Bapak Yahweh ketika mereka melayani berhala dan asyera, itu sangat menyakiti rohnya Bapak Yahweh. Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba kita baca bersama-sama. Di dalam kitab Bet Divrei Hayamim atau 2 Tawarik 24 ayat 17 sampai dengan yang ke-18. Saudara perhatikan di situ dikatakan, dan setelah kematian Yoyada, para pemimpin Yehuda datang menundukkan dirinya kepada raja. Kemudian raja mendengarkan mereka. Dan mereka meninggalkan bait Yahweh, Elohim leluhur mereka. Dan melayani asyera-asyera dan berhala-berhala itu. Maka terjadilah murka atas Yehuda dan Yerusalem karena kesalahan ini. Barangkali ada di antara kita yang tidak tahu, Pak, asyera itu apa? Asyera itu adalah dewi penduduk asli tanah Kanaan yang menjamin kesuburan. Yang dipuja sebagai istri Baal yang dilambangkan dengan pohon yang rimbun atau tiang berhala seperti ini saudara. Nah ini yang pertama dari orang yang dikatakan terkutuk karena tidak mengandalkan Tuhan saudara. Kita bisa lihat kisahnya itu dari bangsa Yehuda. Di mana Yehuda itu yang seharusnya melayani Bapak Yahweh, tetapi pada saat itu begitu mereka kehilangan induknya, yaitu Imam Yoyada, saat itu mereka tidak lagi melayani Tuhan, tapi justru melayani berhala dan asyera. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat orang dikatakan terkutuk karena tidak mengandalkan Tuhan,
itu melalui kehidupan seorang Saul, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita melihat di dalam kitab Aleph Divrei Hayamim atau kitab 1 Tawarik, Saul pada waktu itu dia sempat berurusan dengan kutuknya Bapak Yahweh dan bahkan dia mati. Karena apa? Karena selain dia melawan firman Yahweh, Saul itu juga bersekutu dengan pemanggil arwah. Yaitu ketika dia minta petunjuk dari pemanggil arwah atau yang seringkali kita sebut dengan cenayang atau kita sebut dengan dukun. Saul itu yang pertama dia sudah melawan firman Bapak Yahweh itu ketika apa? Pada saat dia diperintah sama Samuel. Ya, Bapak Yahweh ngomong sama Samuel, kamu ngomong sama Saul, itu bangsa Amalek, pokok tumpas habis, jangan ada yang tersisa. Mau dari orang tua, wanita, sampai anak-anak, bayi sekalipun, dan ternak-ternaknya mulai ternak yang bagus sampai ternak yang jelek, bantai habis, jangan ada yang disisakan. Waktu itu memang perintahnya Bapak Yahweh dikerjakan, saudara. Dia temui bangsa Amalek, lalu dia bantai. Cuman sayangnya tidak sampai habis. Dia sisakan siapa? Orang Amaleknya. Rajanya Amalek yang namanya Agag. Terus habis itu dia masih bawa apa? Sisakan apa? Ternaknya Amalek yang bagus-bagus. Dia berpikir ini ternak ini kan bisa untuk korban persembahan untuk Yahweh. Wah, ini jangan dibantai ini. Ini kita bawa pulang. Saul berpikir Bapak Yahweh itu berkenan dengan ternak yang model begini. Dengan ternaknya Amalek. Sekalipun itu bagus. Tapi ingat, Amalek itu sudah ditetapkan Bapak Yahweh. Selama-lamanya kamu akan menjadi musuh bebuyutannya Yahweh. Karena apa? Berangkat hanya dari satu ucapan, saudara. Yang memang kalau saya perhatikan, ucapan ini tidak ada sepertinya di dalam kitab suci kita. Saya belajar dari satu Midrash Yehudi yang memberitahu kenapa kok Amalek itu sampai dijadikan musuh bebuyutan. Selama ini orang ngertinya Amalek dijadikan musuh bebuyutan itu karena pada saat itu Amalek itu tiba-tiba menyerang orang-orang Israel di Rafidim. Orang selama ini ngertinya hanya begitu. Tetapi ternyata Amalek itu pernah berkata, Amalek itu satu bangsa yang sangat hebat di zamannya, saudara. Alutsistanya bagus, paling bagus, strategi perangnya paling bagus, dan mereka punya segalanya. Maka di situ karena mereka merasa punya segalanya, mereka strategi perangnya bagus, mereka punya alutsista atau peralatan perang yang bagus. Sayangnya di situ mereka ngomong apa? Kami sudah punya segalanya. Terus buat apa Yahweh atau Tuhan itu bagi kami? Disitulah sejak saat itu Bapak Yahweh declare, dia umumkan mulai detik ini sampai selama-lamanya, sampai bumi ini lenyap, Amalek akan menjadi musuh bebuyutan. Nah, Saul itu disuruh numpas habis, membantai. Jangan ada yang disisakan. Tapi ternyata Saul menyisakan siapa? Rajane. Pikirin nanti disiksa keri. Ora usah. Bapak Yahweh sudah utus Saul, bantai, habisi lewat tanganmu ya habisi. Memang anak-anak sampai bayi, yang tua sampai yang muda sampai bayi dibantai. Tapi sayang, Agagnya, rajanya masih disisakan. Dan saudara tahu, begitu Agag disisakan, sampai detik ini, Agag itu kembali melahirkan satu bangsa yang disebut dengan bangsa Agag. Yang DNA-nya, rohnya itu masih sama dengan DNA dan rohnya Amalek. Yang memberontak dan sombong sama Bapak Yahweh, saudara. Nah, Saul itu disuruh bantai habis. Disuruh ngabisin Amalek. Cuman pada saat itu dia tidak mau taat sama apa yang dikatakan Bapak Yahweh melalui Samuel. Nah, terus Saul pada waktu itu parahnya juga dia bersekutu sama pemanggil arwah atau dukun atau cenayang.
Di sini saudara, kita juga bisa melihat Saul itu juga berurusan dengan kutuknya Bapak Yahweh. Bahkan sampai-sampai Saul pada waktu itu sampai mati. Waktu itu ceritanya, Saul itu disuruh mimpin perang melawan orang-orang Filistin. Nah, cuman pada saat dia melihat barisan orang-orang Filistin itu jumlahnya begitu besar dan begitu banyak, belum perawakannya orang-orang Filistin yang tinggi besar, yang saya pernah memberitahu, badannya, bobotnya orang Filistin itu minimal harus 5-6 kali berat bobot baju perangnya, sama berat pedangnya. Karena kalau hanya 2 kali, mereka akan loyo saudara, tidak bisa bawa baju perangnya. Karena baju perangnya itu kita pernah ngitung, itu sudah berkilo-kilo, belum pedangnya. Maka beratnya orang Filistin itu mesti 5-6 kali lipat dari berat peralatan perangnya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan saudara, itu artinya orang Filistin itu perawakannya apa? Tinggi besar, gede-gede kayak raksasa. Nah, Saul lihat, wah lah kok awake samono-mono, gede-gede. Sama Ivan ini mungkin masih gede lagi, orang Filistin masih tinggi lagi. Kok gede-gede dan jumlahnya wakeh sisan, banyak. Di situ Saul ketakutan saudara. Dan pada saat Saul ketakutan, di situ Saul itu berdoa. Dia coba bertanya sama Bapak Yahweh. Bapak, yang harus aku lakukan itu apa? Melawan orang-orang Filistin ini. Nah, tapi pada waktu itu Bapak Yahweh itu belum menjawab pertanyaannya Saul. Belum jawab doanya Saul. Tapi dipikirnya Saul, Bapak Yahweh itu tidak menjawab. Padahal bukan tidak menjawab, tapi belum menjawab. Nah, karena dipikirnya Bapak Yahweh itu tidak menjawab pertanyaannya Saul, aku harus berbuat apa melawan orang-orang Filistin ini? Di situ Saul, ya wis lah. Dia putuskan, dia cari pemanggil arwah dan dia minta, tolong aku dipanggilkan arwahnya Samuel atau Samuel. Dengan maksud apa saudara? Karena Bapak Yahweh itu tidak kunjung jawab, maka aku tak tanya Samuel lah. Tak tanya arwahnya Samuel, aku itu harus berbuat apa di peperangan ini. Gitu loh saudara. Ya, jadi Saul itu mau tanya sama arwahnya Samuel apa yang harus dia lakukan. Tetapi rupanya apa yang dilakukan oleh Saul ini justru sangat menyakiti rohnya Bapak Yahweh. Seharusnya Saul itu menunggu sampai Bapak Yahweh menjawab, bukan malah cari petunjuk dari pemanggil arwah atau dari dukun. Karena kalau Bapak Yahweh itu belum menjawab, kemungkinan itu belum waktunya Bapak Yahweh untuk perang. Cuman karena pada saat itu Saul itu sudah sangat ketakutan. Orang-orang Filistinnya sudah semakin dekat. Dia tambah kamigelan. Dia bingung, ini aku harus berbuat apa? Nah, dari situ karena dia sudah ketakutan, dia minta petunjuknya dari dukun. Nah, di situ saudara, dia berpikir dukun ini bisa kasih petunjuk atau pertolongan kepada orang-orang yang minta tolong. Dia berpikirnya seperti itu saudara. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak untuk kita mencari tahu saudara. Kalau kita perhatikan kisahnya Saul yang minta petunjuk dari dukun atau pemanggil arwah ini, saya ingin mengajak saudara untuk kita mencari tahu bagaimana sih sebetulnya pemanggil arwah atau dukun itu bisa memberi petunjuk atau pertolongan kepada orang yang minta tolong. Ya kan saudara sering mendengar ya, atau mungkin saudara sering nonton di YouTube, atau mungkin ada, bahkan mungkin ada di antara kita yang dulu juga pernah ke dukun, ya bisa aja. Lu anak Bapak Yahweh lo ngedukun Pak, cari sopo anak Bapak Yahweh tidak ada yang kedukun. Ada saudara, ya, dan saya ngerti sendiri itu. Barangkali saudara pernah mendengar orang
atau mungkin itu saudara, keluarga saudara sendiri, ke dukun, minta tolong dukun. Nah sebetulnya yang terjadi ketika mereka minta tolong dukun itu apa? Conversationnya atau percakapannya itu kira-kira apa? Terus ketika dukunnya komat kamit, pada saat Mbah, saya punya masalah seperti ini Mbah, tolong Mbah. Terus kan dukunnya biasanya apa? Ngambil menyan, ya toh, ditabur di atas arang. Habis itu dukunnya apa? Komat kamit. Nah waktu komat kamit itu ngapain? Kita akan coba cari tahu saudara. Ya, yang pertama, ketika seseorang minta petunjuk dari dukun tentang masalahnya, maka jin atau setan yang membantu si dukun ini, dia akan diperintahkan untuk cari informasi tentang pertanyaan pasiennya. Atau si dukun itu akan tanya kepada jinnya, dia harus kasih solusi apa ke pasiennya. Jadi begini saudara. Pada saat dukunnya itu mulutnya komat kamit, sebetulnya si dukun ini dia sedang komunikasi sama siapa? Sama jinnya atau sama setannya yang membantu dia. Kalau pertanyaannya itu cuma soal bagaimana kalau aku mau buka usaha ini atau mau buka usaha itu, apa yang harus aku lakukan? Maka si dukun ini akan tanya sama jin atau sama setan yang membantu dukun ini. Kira-kira jin, aku itu harus kasih solusi apa ke orang ini, ke pasienku ini. Nah nanti begitu dukunnya itu sudah dijawab sama setan, dukunnya akan ngomong, oh kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Nah ini kalau pertanyaannya seputar usaha. Kira-kira kalau aku mau buka usaha seperti ini, Mbah Dukun, apa yang harus aku lakukan? Jadi jangan saudara berpikir dukun ini pinter, enggak. Ya, karena yang dipakai dukun itu bukan hikmat. Hikmat itu hanya diberikan kepada orang yang percaya kepada Bapak Yahweh. Tapi yang dipakai dukun itu apa? Dia tanya sama jin atau sama setan yang bantu si dukunnya. Nah setelah dapat jawaban dari setannya, dukunnya akan ngomong, oh kamu harus melakukan ini atau kamu harus melakukan itu. Tapi saudara, kalau pasien yang datang itu minta petunjuk untuk masalahnya dengan orang lain, nah ini saudara perhatikan. Maka jin atau setannya itu akan diperintah cari apa? Cari semua informasi tentang musuhnya si pasien ini. Nanti begitu sudah dapat info dari musuhnya si pasien ini, dukunnya itu akan kasih tahu. Kamu lakukan ini ya. Tabur garam yang aku kasih ini di depan rumah musuhmu. Atau di depan tempat usaha musuhmu. Atau ada juga yang seperti ini saudara. Oh kamu punya masalah sama saingan usahamu? Oke. Dia ambil air, terus airnya itu dijampi-jampi. Habis dijampi-jampi diminum sedikit, terus diiduke, ya toh? Terus airnya yang sudah dikasih itu dikasihkan ke pasiennya. Sekarang kamu minum air ini. Digelonggong saudara. Dan itu airnya tidak sedikit, banyak. Dia minumnya cuma sedikit, dukunin. Nek terus didoke meneh. Di air yang mau dikasihkan ke pasiennya ini. Lah begitu airnya dikasihkan itu dikasihkan dalam jumlah banyak. Kira-kira mungkin bisa 1 liter lebih saudara. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pasiennya ini kebelet kencing. Nah nanti begitu dia kebelet kencing, kamu perhatikan baik-baik. Nanti kamu kan sudah minum air banyak dari aku. Nanti kalau kamu mau kencing, kencinglah di depan toko sainganmu. Atau di depan rumah sainganmu. Kira-kira seperti gambar yang ada di depan ini saudara. Di mana ada seorang wanita yang tertangkap CCTV sedang ngencingin toko saingannya seperti ini saudara. Ini cara-cara yang seringkali dilakukan dukun. Lalu masih di seputar persaingan usaha. Ketika seseorang itu minta petunjuk dukun, bagaimana supaya dagangan atau jualannya itu laris.
Maka saat itu dukun itu akan perintahkan jin atau setan yang membantunya supaya mempengaruhi orang agar membeli dagangan pasiennya. Cara seperti ini biasanya kita kenal dengan istilah apa, saudara? Penglarisan. Ada yang penglarisannya apa? Cawet atau kolor direbus bareng dengan masakannya yang dijual. Loh ada loh, ada. Terus ada juga yang penglarisannya itu ludah pocongan seperti ini, ludah jin seperti ini, saudara. Atau ada juga yang model penglarisannya itu hari libur. Pasiennya disuruh apa? Libur di hari-hari tertentu. Pernah saudara dengar ya? Hari ini tidak jualan. Nah kalau hari ini tidak jualan itu kemungkinannya bisa jadi orang itu pakai penglarisan. Karena hari itu bagi dukunnya itu hari pantangan. Biasanya hari apa? Yang dipakai hari itu supaya tidak ketahuan kalau dia pakai dukun. Biasanya hari apa? Selasa. Karena bagi mereka Selasa itu ada keroto bahasanya. Ada kepanjangannya, ada singkatannya. Selasa ki selone menungso. Artinya menungso, manusia itu jangan aktivitas macam-macam gitu loh. Nah, ini kan sudah nyalai konsepnya Bapak Yahweh. Harusnya nek Torah liburnya kapan? Sabat, iki Selasa kon prei. Justru pada saat selone menungso dodolan. Ya toh manusia pada selo gitu jualan, malah laris apa enggak? Laris. Nek Senin pada pergi ke toko sana sini, Selasa enggak jualan ya rugi malahan. Nah itu ada yang penglarisannya model hari-hari libur. Disuruh libur di hari-hari tertentu karena menurut dukunnya hari itu setannya itu sedang gerilya. Gitu loh saudara. Atau mungkin setannya, iki setanku jinku jak kayak gawean dino Selasa, ya. Kowe praisik. Disuruh libur dulu saudara. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini ada satu pelajaran penting yang bisa kita tarik dalam kehidupan kita. Kalau saudara itu makan di mana saja, itu jangan asal caplok saudara. Seringkali saya perhatikan, bahkan ini anak Bapak Yahweh. Makan kalau sudah di warung, rasanya itu apa? Malu berdoa. Saya tidak pernah malu, mau di restoran di Paragon sekalipun, saya tidak pernah malu berdoa. Gek-gek berdoa. Saya kadang jalan-jalan itu pakai kepa loh saudara. Saya jalan-jalan kemana pakai kepa. Sampai saya diomongi orang Magelang itu, si Olin itu ngomong apa? Yehudi KW iki, wis ben. Saya ngomong begitu. Ya karena saya senang gitu loh, bukan untuk gagah-gagahan atau apa. Jadi seringkali saya perhatikan orang berdoa nek sudah di warung, nek di rumah doane wah suwi. Ya toh, doa makan mungkin bisa doa syafaat wi. Tapi ternyata begitu ke warung dilihat orang banyak. Saya perhatikan bahkan ada anak-anak Bapak Yahweh yang kalau makan angger caplok nek doa ya wis amin. Jadi sama Ferrari saya renungkan luwih banter iki nih. Luwih banter doane timbang Ferrari nih. Ya, Ferrari itu kecepatannya 0 sampai 100 itu mungkin 3-4 detik. Iki 2 detik wis bar saudara. Saya perhatikan ki luwih cepet ki luwih banter suka Ferrari. Motor robo iki mbuh iki saya enggak tahu ya. Mungkin jet ini mesinnya. Kalau di warung malu berdoa. Ya memang saya katakan tidak ada ukurannya. Doa itu harus lama. Tapi dari situ saja kita kan bisa melihat. Dari durasi itu kita bisa melihat. Kira-kira gambaran kata-kata doanya apa kan kita bisa melihat saudara. Ya toh? Paling enek saya. Bapak Yahweh berkati makanan ini. Amin. Tapi dia tidak pernah bersyukur. Bapak Yahweh, terima kasih Tuhan. Karena kekayaan yang Engkau berikan kepada saya bisa makan di restoran yang enak ini. Terpuji-pujilah Bapak Yahweh atas pemeliharaanmu di dalam kehidupan saya. Nek saya mesti ngomong begitu saudara. Ya enggak sekedar mendoakan makanan itu ben cepet bar, enggak. Terus saya seringkali berdoa apa?
Saya doakan setiap makanan yang saya makan dan minumannya juga. Pokok apapun yang ada di situ, mau itu ada kerupuknya, mau ada apa nih jenenge, tong jaene, terus ana apa jenenge itu sing kecut-kecut itu nek arane apa? Acar, ya. Pokok semua makanan minuman di situ, saya selalu doakan dengan satu doa yang sama. Apa saudara? Bapak Yahweh, saya minta semua berkat-berkat palsu dari roh-roh yang bukan berasal dari Engkau, yang memberkati makanan minuman ini, Bapak Yahweh singkirkanlah dari makanan minuman ini. Paham saudara? Karena apa? Kita saja kalau buka restoran, mestilah doa dulu. Betul saudara? Kita doa dulu. Dan biasanya pendeta yang mendoakan, itu akan mendoakan apa juga? Tidak cuma tempatnya, tidak cuma situasi restorannya dibuat Bapak Yahweh enak, memanggil orang datang. Tidak. Tapi kan biasanya pendeta akan doakan apa? Makanan dan minuman yang dijual, Engkau berkati supaya bisa jadi berkat dan kesehatan untuk orang yang jajan. Kita saja berdoa untuk makanan minuman yang akan kita jual. Mesti orang sana yang punya iman percaya sendiri, kira-kira berdoa juga enggak untuk usaha mereka saudara? Nah sekarang pertanyaannya, kalau saudara ngerti mereka juga mendoakan makanannya, terus begitu saudara jajan di situ, saudara langsung cuaplok bla 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 bla, berarti yang saudara telan itu apa? Berkat palsunya dari roh-roh yang bukan dari Bapak Yahweh. Maka saya doakan semua berkat palsu, nek saya ngerti itu ya warungnya orang di luar iman percaya kita atau warungnya orang Kristen sekalipun, saya tidak pernah lupa berdoa apa? Bapak, semua berkat palsu dari roh Allah dan roh Yesus Kristus, saya tolak dalam nama Yesus HaMasiah, keluar dari makanan minuman ini. Dan sekarang kuduskan, tahirkan, dan berkatilah makanan minuman ini dengan berkat dan kuasa-Mu saja. Supaya ketika semua makanan minuman ini masuk ke dalam tubuh saya, yang akan masuk dan berperan utama di dalam tubuh saya adalah kuasa Bapak Yahweh, kuasa Adonai Yesua, dan kuasa Ruach Kodes yang akan memberikan kesehatan, kekuatan, dan imunitas di dalam dan di luar tubuh saya. Terus saya tutup apa? Dengan kuasa Bapak Yahweh Elohim yang menyertai makanan minuman ini, tubuh, iman, percaya, dan jiwa roh saya diberi kekuatan yang dahsyat. Amin saudara. Jadi begitu saudara makan, itu kan akan ada satu kekuatan yang dahsyat yang membungkus saudara. Baik di dalam maupun di luar tubuh kita. Harusnya begitu saudara, jangan kita makan itu langsung cuaplok. Saudara-saudara sekalian. Dan dulu saya juga pernah mendengar satu kesaksian. Makanan-makanan yang dimasak oleh orang di luar iman percaya kita, itu memang banyak yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan mereka dulu saudara. Dan juga mereka memberikan sebagian atau sisihkan sebagian dari penghasilan jualannya itu untuk membantu satu bangsa. Yang saudara saya yakin tahu bangsa itu bangsa siapa. Ya, yang pasti bukan disisihkan untuk bangsa Israel, orang mungkin. Ya, tapi saya yakin saudara ngerti itu disisihkan untuk bangsa siapa. Dan biasanya yang model disisihkan untuk bangsa ini, biasanya itu makanannya sebelum dijual, itu disembayangi dulu, dipersembahkan kepada Tuhannya. Supaya Tuhannya memberi rezeki, dibikin laris saudara. Terus makanan juga jangan sembarang makan saudara. Kalau saudara dikasih yang namanya bancaan, berkatan ya, bancaan, acara orang mati, bancaan atau nasi kardus acara orang mati, tidak usah dimakan. Yang dikenal dengan acara apa? Tahlilan. Biasanya itu didoakan dulu. Kenapa saya katakan tidak usah kita makan? Karena dulu pernah saya mendengar satu kesaksian. Di acara seperti itu, acara tahlilan. Ketika mereka mendoakan makanannya, saudara ngerti? Makanannya itu dalam pemandangan alam roh dilihat satu jin yang besar sedang megangi makanannya satu persatu.
dipegangi. Itu belum dibagikan, saudara-saudara sekalian. Masih di dalam kardus, ya kalau di desa itu dibesek, masih bukaan. Lalu ada satu orang yang dikasih penglihatan, makanan itu dipegangi satu-satu sama satu jin yang badannya tinggi besar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sekaligus jadi pengingat kita. Kita itu kalau soal makanan, mau makan di mana saja, jangan pernah lupa kita serahkan kepada Bapak Yahweh. Tapi juga bukan diserahkan itu hanya untuk minta diberkati. Tapi apa tadi? Minta diapakan? Ditahirkan dulu. Dari siapa? Berkat-berkat palsu dari roh-roh yang bukan dari Bapak Yahweh. Jangan hanya saya mengucap syukur Bapak Yahweh untuk makanan minuman ini. Amin. Jangan. Karena di situ masih ada kuasa roh-roh yang bukan dari Bapak Yahweh yang akan ikut saudara telan masuk ke dalam tubuh saudara. Kalau saudara-saudara sudah saudara tahirkan, aman. Saudara makan telap-telap, aman. Dan nanti biasanya saudara, kalau saudara melihat, seringkali saudara pernah enggak begini. Misalkan nih Pak Robin makan di sana itu loh, makanannya enak. Ya toh? Eko ngomong, Pak Robin makan di sana enak, warteg itu enak Pak Robin. Oh ya Bu Eko, ya wis, tak paranane. Nanti begitu Pak Robin datang ke sana, terus Pak Robin pesan makanannya, di situ didoakan minta ditahirkan Bapak Yahweh. Begitu dimakan Pak Robin, rasanya itu apa? Biasa. Saudara ngerti? Rasanya biasa. Bu Eko enak apaan itu? Muasaan kok ngene enak. Nah itu yang model begitu itu saudara. Itu biasanya pasti ada penglarisannya. Karena saya sering masuk ke tempat yang dipromosikan orang enak-enak. Tapi begitu tak coba, rasa kok ini enak apa nih? Apa ini? Enaknya apa? Nggak ada, biasa aja. Nah yang bikin kembali ke rasa aslinya itu apa? Doa saudara, ngerti tidak saudara? Jadi kalau saudara pengen ngerti rasa aslinya masakan yang dijual di warung-warung, doakan masakan itu. Kalau saudara pengen ngerti rasa aslinya masakan itu yang dipromosikan orang dan saudara ngerti, tempat yang menjual itu bukan tempatnya anak Bapak Yahweh. Saudara doakan, nanti saudara akan ngerti rasa aslinya seperti apa itu akan ketahuan saudara. Ya, jadi kita kembali lagi ke firman Tuhan. Ini cara-cara yang seringkali kita kenal dengan istilah penglarisan. Ada yang penglarisannya celana dalam itu direbus bareng kuah bakso, kuah soto ya ada. Terus ada juga yang ludah jin seperti ini diludahi. Bayangkan saudara, kalau saudara pas lapar-laparnya makan sebulannya bar didoni kayak ini piye jajal. Makannya jangan asal nyaplok nek makan itu ya. Didoakan dulu, kuduskan, tahirkan. Bahkan seringkali saudara. Oh ya, saya jadi ingat. Ya, saya kasih tahu ke saudara. Saya sebelum sampai tempat makan itu, mau berangkat dari rumah. Saudara ngerti? Saya doakan dulu selain perjalanan saya pergi pulang. Saya doakan tempat dan makanan minuman yang mau saya makan Tuhan di sana tempat itu. Yang pertama tempatnya kuduskan, tahirkan dulu. Terus makanan dan minumannya Bapak, engkau juga tahirkan dulu sebelum saya sentuh. Itu sering saya lakukan seperti itu saudara. Maka saya percaya rasa yang saya makan itu ya rasa yang original aslinya. Tidak ada intervensinya kuasa kegelapan. Jadi dari sini kita mesti belajar baik-baik. Bahwa di dunia luaran sana, di dunianya orang-orang yang tidak percaya kepada Bapak Yahweh. Mereka itu akan melakukan segala cara. Pokok yang penting daganganku bisa laris itu bagaimana. Nah satu di antaranya minta apa? Diludahi sama setan ini. Rupane wis koyo ngene kongkon ngidoni. Habis itu kita makan. Ayo coba saudara renungkan ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan asal caplok. Lalu kita lihat ketika seseorang itu datang ke dukun saudara. Dan dia minta tolong ke dukun untuk menyembuhkan penyakitnya.
Maka saat itu yang dilakukan si dukun itu akan suruh setan perusak fisik dan perusak mental atau setan pembawa penyakit yang ada di pasiennya pergi. Jadi setan perusak fisik dan mental yang ada di pasiennya itu akan disuruh pergi. Tapi ini dengan satu catatan apa? Asal pangkatnya jin atau setan yang bantu dukun itu lebih tinggi dari pangkat setan pasiennya. Loh Pak, setan ada pangkat-pangkatnya. Setan itu ada pangkatnya, saudara. Ada yang pangkatnya tinggi, tapi ada juga yang pangkatnya kroco. Buktinya apa? Kalau saudara melihat di dalam kitab suci, Yesua itu pernah memberitahu kepada murid-muridnya, kalau kamu mau ngusir setan, dan setannya itu seperti setan yang aku usir, itu harus dengan doa dan puasa. Nah ini menunjukkan kalau pangkat setannya itu lebih tinggi gitu loh saudara. Tapi kalau di hadapan Yesua, mau itu setannya pangkatnya tinggi atau kroco sekalipun, atau siapapun dia setannya, dia akan langsung pergi dengan sendirinya dari hadapan Yesua. Coba kita lihat, benar enggak setan itu ada pangkat-pangkatnya? Kita buka Matius 17 ayat 14 sampai 21. Kitab Matius atau Matius 17 ayat 14 sampai dengan yang ke-21. Di situ dikatakan, dan ketika mereka pergi kepada kerumunan orang itu, datanglah seseorang kepadanya dengan berlutut dan berkata kepadanya, Tuhan, berilah anakku kemurahan, sebab dia sakit ayan dan sangat menderita karena dia sering jatuh ke dalam api dan ke dalam air. Dan aku telah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak sanggup menyembuhkan dia. Maka seraya menanggapi, Yesus berkata, hai generasi tanpa iman dan tersesat, sampai kapan aku harus berada bersamamu? Sampai kapan aku harus bertenggang rasa terhadap kamu? Bawalah dia ke sini kepadaku. Dan Yesus menghardiknya, dan keluarlah roh jahat itu daripadanya. Dan sejak saat itu anak itu telah disembuhkan. Kemudian seraya datang kepada Yesus secara tersendiri, para murid berkata, mengapa kami tidak mampu mengusirnya? Dan Yesus berkata kepada mereka, karena ketiadaan imanmu. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu memiliki iman seperti biji sesawi, kamu akan berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana. Dan dia akan pindah. Dan tidak satupun mustahil bagimu. Perhatikan ayat 21. Dan jenis ini tidak pergi kecuali dengan apa itu? Doa dan puasa. Kalau saudara perhatikan ayat 21. Di situ kita akan tahu setan itu ada pangkat-pangkatnya saudara. Ada yang pangkatnya tinggi. Ada juga yang pangkatnya kroco. Nah untuk jenis setan yang diusir Yesua, itu memang harus dengan doa dan puasa. Nah ini yang pertama, yang dilakukan dukun dan setannya. Kalau pangkatnya setannya, si dukun itu lebih tinggi dari pangkat setan pasiennya saudara. Ini kemungkinan yang pertama. Akan disuruh pergi setannya sama si dukunnya. Dengan catatan apa ini? Pangkat setannya dukunnya itu lebih tinggi dari pangkat setan pasiennya. Tapi ada kemungkinan kedua saudara, yang dilakukan dukun dan setannya. Di mana dukun itu akan perintahkan jin atau setan yang membantunya untuk berkonspirasi atau bikin kesepakatan dengan setan pasiennya. Jadi setannya dukune sama setannya pasiennya itu diajak apa? Kerjasama, diajak join gitu loh. Supaya apa? Supaya setan dari pasiennya pergi dulu, supaya dukunnya kelihatan apa ini? Manjur. Dan biasanya tidak lama setan pasiennya yang pergi tadi akan kembali lagi. Jadi kemungkinan yang pertama, kalau pangkat setan dukunnya lebih tinggi, diusir. Lunga kono, ya, kamu jangan ganggu orang ini, jangan ganggu pasienku. Tapi kalau ternyata mungkin dideteksi, dia dapat info dari setannya. Mbah, iki setane pangkate luwih dhuwur saka aku, Mbah.
Terus piye Mbah? Ya wis ngene wae. Ajak dia kerjasama. Suruh dia keluar dulu sebentar dari orang ini. Nanti 1, 2, 3 minggu silahkan masuk lagi ke orang ini. Ini yang saya sebut dengan diajak konspirasi. Bikin kesepakatan dengan setan pasiennya. Supaya setan pasiennya itu pergi dulu. Ben dukunnya itu kelihatan manjur. Dan biasanya boleh dibuktikan tidak lama. Setan dari pasiennya ini akan kembali lagi saudara. Nah ini kemungkinan kedua. Setannya itu saling berkonspirasi, saling sepakat. Nah kalau antar setan konspirasi ini baru benar ada konspirasi. Tapi kalau kasusnya Ayub dulu itu bukan hasil konspirasi antara Bapak Yahweh dengan setan saudara. Ya karena pernah ada saya mendengar cuman dari siapa pernah ada orang yang ngomong kasusnya Ayub itu sebetulnya konspirasi antara Bapak Yahweh dengan setan. Tapi saya katakan bukan. Karena apa? Konspirasi itu apa? Apa ini konspirasi? Kesepakatan. Kira-kira mungkin enggak Bapak Yahweh itu bikin kesepakatan dengan setan? Tidak. Waktu itu setan itu cuman diizinkan menjamah Ayub. Tapi itu pun dikasih pengecualian. Terkecuali jangan kamu sentuh jiwanya. Nyawanya Ayub jangan sekali-kali kamu senggol. Tapi harta bendanya silahkan kamu senggol. Nah itu yang benar saudara. Jadi dalam kasusnya Ayub, apa yang dialami Ayub itu bukan hasil konspirasi antara Bapak Yahweh dengan setan. Tapi kalau antar setan itu memang benar ada konspirasi. Mereka berkonspirasi itu memang benar. Nah kalau sudah begini saudara, biasanya dukunnya itu apa? Laris. Dan dukunnya tidak lama mesti kaya raya. Karena apa? Setannya pulang pergi. Begitu setannya disuruh pergi dulu, pasiennya sembuh, wah dukunnya dapat apa? Dapat angpau, dapat duit. Ya toh nanti 2 minggu lagi pasiennya datang lagi. Loh kenapa lagi? Lah ini anakku, keluargaku ketempelan maneh Mbah Dukun. Nah itu tandanya setannya apa? Balik lagi. Maka jangan sekali-sekali saudara ada masalah lari ke dukun, paranormal, senayang atau apapun jangan sekali-sekali. Karena apa? Tidak mungkin gratisan, pasti akan ada tumbal atau harga yang harus saudara bayar. Dan kalau saudara sudah datang ke dukun dan sampai saudara itu diajak atau dikasih setan yang pangkatnya tinggi, pangkat jenderal, hati-hati. Tumbal yang dia minta itu tidak sekedar uang saudara. Tidak sekedar kekayaan. Tapi tumbalnya itu bisa nyawa keluarga saudara. Kalau saudara sampai tidak bisa kasih nyawa keluarga saudara. Yang jadi sasaran nyawanya siapa? Orang itu sendiri saudara. Ya, jadi jangan main-main sama dukun. Karena Bapak Yahweh itu sangat benci dengan model yang beginian. Ya karena sebetulnya itu hanya saling berkonspirasi antar setan. Komunikasi di alam roh. Komunikasi antara setannya dukunnya sama setannya pasiennya. Cuman disuruh pergi sebentar. Nanti silahkan. Ya ben ketok manjur lu ngono sedilu. Nanti 2 minggune membalik-balikan. 2 minggu lagi mau kembali masuk ke orang ini. Kembali saja. Nah sekarang coba kita renungkan. Kalau sudah seperti ini. Setannya pulang pergi. Ya toh Jakarta, Bandung, PP, bolak-balik terus dukunnya susi sugih saudara. Ya enggak? Ya toh dukunnya lama-lama kaya karena setannya pulang pergi. Nanti 2 minggu balik disembayangi meneh keluar. 2 minggu lagi balik lagi suwi-suwi sugih iki. Kemudian berikutnya saudara. Ketika seseorang itu minta tolong ke dukun supaya cintanya ke seseorang bisa diterima. Maka dukun itu akan minta pasiennya bawa barang-barang dari orang yang ditaksir atau yang disukai. Bisa apa biasanya? Sapu tangan. Terus bisa juga pakai apa? Foto. Bisa juga pakai rambut. Bahkan tisu bekas lap lipstik sekalipun itu juga bisa dijadikan sebagai mediator
untuk jin atau setan yang membantu dukun tersebut bekerja mempengaruhi orang yang diincar oleh pasiennya si dukun ini, saudara. Saya pernah mendengar satu cerita. Dulu, ini kejadian nyata, saudara. Pernah ada seorang perempuan. Perempuan ini ceritanya ditaksir sama seseorang. Mungkin karena yang naksir ini mukanya tidak ganteng, ya mukanya pas-pasan, dan dia bukan orang kaya. Perempuan ini menolak, saudara. Bahkan pada waktu itu, menolaknya itu tidak cuma dengan kata-kata. Sampai laki-lakinya yang menyatakan cinta, ngomong senang sama perempuan ini diludahi, saudara. Didoni, cuh, pergi sana. Memang kamu itu siapa? Kamu tidak tahu diri apa? Ngaca sana. Ya sampai segitunya, ini kejadian nyata, saudara. Tapi saat itu ada satu kejadian aneh. Setelah perempuan ini meludahi laki-laki ini, saudara, laki-laki yang dia tidak suka ini. Waktu itu, perempuan ini bukan semakin benci, malah sekarang gantian. Perempuan ini apa? Terkindil-kindil sama laki-lakinya, saudara. Perempuan ini yang ngejar-ngejar lakinya. Pertanyaannya sekarang, kenapa bisa seperti ini? Bisa, saudara. Di alam roh, saya pernah memberitahu, alam roh itu alam unlimited, alam yang tanpa batas dan tidak bisa dibatasi. Pertanyaannya kenapa? Tadinya menolak bahkan meludahi, tapi saat itu tidak lama setelah meludahi, terjadi satu kejadian aneh berbalik 180 derajat. Yang tadinya meludahi, sekarang perempuan itu justru apa? Terkindil-kindil. Dia yang ngejar-ngejar laki-lakinya. Memang ada apa? Kok kenapa bisa seperti ini? Rupanya, saudara, saat itu ludah perempuannya itu jadi mediator untuk setan bekerja mempengaruhi si perempuan ini terus supaya apa? Menerima laki-laki tersebut, saudara. Jadi rupanya ludahnya perempuan ini tadi dilap, terus setelah dilap, lap yang ada ludah perempuan ini didukunkan. Maka sekarang begitu lap itu didukunkan, dibawa ke dukun, dijampi-jampi. Sekarang perempuannya yang gantian ngejar-ngejar laki-lakinya. Jadi kalau ada di antara saudara mungkin yang suka sama orang ditolak sampai diludahi, jangan marah. Nah terus nanti tisunya tak bawa ke Pak Dino, ya ora usah. Ya itu buat sinot kuning aku. Jadi rupanya, saudara, saat itu ludahnya perempuan itu didukunkan. Terus gantian perempuannya yang terkindil-kindil, saudara-saudara sekalian. Ya, tapi kalau saudara sudah beristri ya tidak usah bawa fotonya perempuan lain, ya. Lah saya salah pilih, Pak. Salah pilih untuk anak. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali ke bangsa Yehuda dan Saul. Di sini saudara, kita bisa melihat bahwa cara-cara bangsa Yehuda dan Saul yang mencari pertolongan di luar Bapak Yahweh, itu justru membuat Bapak Yahweh itu murka, saudara. Ulah bangsa Yehuda membuat Tuhan itu sampai harus nyatet dosanya mereka. Itu dengan pena besi yang mata penanya bukan dari ballpoint tapi dari apa? Dari intan. Yang artinya apa? Dosanya itu tidak hanya ditulis tapi di apa? Digaret. Diguaret itu di carve, diukir gitu loh saudara. Dan ini artinya sangat tidak mudah untuk Bapak Yahweh itu mengampuni Yehuda. Sekalipun melalui Yehuda itu adalah tunas dari kelahiran Yesua. Muncul Yesua. Tetapi Bapak Yahweh tidak peduli. Karena kamu sekarang begitu kematian imammu Yoyada mati, kamu tidak melayani aku lagi, tapi kamu berpaling kepada berhala dan asyera-asyera. Apa yang kamu lakukan ini tidak akan mudah untuk aku ampuni. Kalau cuma ditulis dosanya pakai bolpen, disetip bisa, ditip ek bisa. Tapi nek sudah digaret, diukir, bagaimana? Mesti mengampuninya.
Ini sebagai satu gambaran ketika kita mengandalkan manusia, pada saat kita butuh apa-apa, yang kita ingat itu nama manusia dulu, bukan Bapak Yahweh. Pada saat kita sakit, yang kita cari, kita kedandapan, nomor telepon dokter dokter. Hati-hati saudara. Nampaknya apa yang saudara lakukan itu benar. Tapi di situ secara tidak sadar saudara itu sudah dideteksi lebih mengandalkan manusia ketimbang Bapak Yahweh. Kalau itu terjadi terus Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti lama-lama saudara itu akan punya satu dosa di hadapan Tuhan. Dan dosa itu kalau sudah dicatatnya pakai pena besi yang matanya pakai intan, waduh susah. Untuk menghapus dosa kita itu sangat susah Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ketika Saul dosanya sampai ditulis pakai pena besi yang mata penanya dari intan, itu artinya tidak mudah untuk Bapak Yahweh itu mengampuni dosanya Saul dan juga dosanya Yehuda. Kemudian kita juga bisa melihat Saul yang minta petunjuk dari pemanggil arwah. Ini juga membuahkan satu buah murka Bapak Yahweh atas Saul. Bahkan Saul mati dalam murkanya Bapak Yahweh karena Bapak Yahweh itu tidak suka dengan cara-caranya Saul, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sampai di sini saudara, mungkin ada di antara kita yang berpikir begini, wah untung ya aku tidak pernah pergi ke dukun. Untung ya aku tidak pernah pergi ke pemanggil arwah atau cari pertolongan dari Asyera. Jadi dalam hal ini aku tidak termasuk orang yang terkutuk karena mengandalkan manusia. Mungkin di sini saudara, karena kita tidak pernah pergi ke dukun, kita tidak pernah pergi ke pemanggil arwah untuk bertanya minta jawaban. Tapi ada satu hal yang mungkin tidak kita sadari, bahwa hal itu sudah jadi Asyera di dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Asyera itu tanpa kita sadari, dan kita minta tolong sama Asyera itu. Kira-kira kapan itu saudara? Yang paling dekat dengan kehidupan kita, yaitu pada saat kita kesulitan uang untuk makan, dan saat itu yang muncul pertama kali di benak atau pikiran kita nama seseorang, bukan nama Bapak Yahweh, dan kita berpikir orang inilah yang aku yakin bisa menolong aku. Di sini sebetulnya kita itu sudah masuk orang yang mengandalkan manusia, sekalipun saat itu kita baru cuma apa? Mikir. Bukankah Yesua itu mengatakan, apa yang kamu pikirkan sebenarnya itu sudah kamu lakukan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita berpikir, wah untung aku tidak pernah pergi ke dukun, tidak pernah pergi ke paranormal, tidak pernah tanya-tanya sama mereka. Jadi di sini aku tidak termasuk dalam kategori orang yang mengandalkan manusia. Jangan salah dulu. Mungkin ada satu hal yang sudah kita lakukan tanpa kita sadari di dalam kehidupan kita, itu menjadi Asyera di dalam kehidupan kita. Di mana saat itu tanpa kita sadari juga kita sedang minta tolong sama Asyera itu. Sekalipun bukan Asyera secara eksplisit, secara letterleks yang adalah patung dewa. Mungkin saudara tidak nyembah patung dewa Asyera, enggak. Tapi tanpa kita sadari, seringkali kita minta tolong sama Asyera melalui satu sikap yang paling dekat dengan kehidupan kita. Apa? Pada saat kita kesulitan uang untuk makan, saat itu yang muncul pertama kali di pikiran kita nama seseorang. Kayaknya orang ini yang bisa menolong aku. Aku tak datang sama orang ini, tak utang sama orang ini. Di situ sebetulnya kita sudah termasuk orang yang mengandalkan manusia, sekalipun saat itu masih dalam bentuk planning atau rencana. Aku tak coba. Tak coba itu kan berarti masih dalam bentuk apa? Rencana atau pikiran. Tapi ternyata Yesua itu memberitahu,
Apa yang kamu pikirkan sebenarnya itu sudah kamu lakukan. Memang Yesua tidak mengatakan secara eksplisit. Yesua kan memberitahu, kalau kamu melihat seorang wanita dan kamu mengingini wanita itu dengan bernafsu, sebetulnya kamu sudah apa? Berzina. Kan begitu. Tapi kalau zamannya Torah, definisi berzina itu apa? Kalau orang sudah kumpul kebo, bukan dengan suami atau istrinya sendiri, itu baru disebut berzina. Sudah ada hubungan suami istri yang dilakukan. Tapi ternyata zamannya Yesua, ketika Yesua katakan aku datang untuk menggenapi Torah, ternyata tidak hanya menggenapi, tapi menyempurnakan Torah. Torah itu jadi lebih sempurna lagi sejak Yesua muncul. Dan satu di antaranya yang disempurnakan apa? Kalau zaman Torah definisi berzina itu kumpul kebo, zaman Yesua baru melihat perempuan cantik dan pengen tidur sama perempuan itu, sudah dianggap apa ini? Melakukan perzinahan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang dalam kasus ini, ya dalam kasus yang di depan ini, ketika kita kesulitan uang, lalu di situ kita ingat nama orang yang pertama tapi bukan ingat Tuhan. Saya katakan memang Yesua itu tidak mengatakan secara eksplisit. Tapi ketika kita baru berpikir orang ini atau orang itu yang bisa membantu atau menolong aku, ternyata di situ kita sudah dianggap Bapak Yahweh. Kamu itu tidak percaya aku dan kamu itu tidak mengandalkan aku. Jadi ini yang mesti saudara ingat baik-baik. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan bahwa sampai hari ini Bapak Yahweh itu masih ada. Amin. Saudara percaya hari ini sampai detik ini Bapak Yahweh itu masih ada bersama-sama saudara dan saya? Saudara percaya? Amin. Haleluya. Bahkan saya percaya pagi hari ini Ruach HaKodes, rohnya Bapak Yahweh, tanpa saudara lihat, saudara tidak bisa lihat wujudnya kasat mata. Tapi roh Bapak Yahweh itu ada di tengah-tengah kita loh saudara. Ya, ikut beribadah dan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kalau Bapak Yahweh itu masih ada sampai hari ini, berarti kuasanya untuk menolong pergumulan saudara dan saya, apapun itu pergumulannya, kuasanya itu juga masih ada. Amin. Kuasanya masih ada sampai hari ini. Dan masih dari Saul saudara, ada pelajaran penting juga yang bisa kita tarik di dalam kehidupan kita. Tadi kalau saudara perhatikan, pada saat Saul itu melihat jumlahnya orang-orang Filistin yang sangat besar dan banyak, dan perawakannya gede-gede, Saul ngapain di situ? Ketakutan. Lalu dia minta petunjuk dari Bapak Yahweh dulu pertama. Tapi karena dia berpikir Bapak Yahweh kok tidak jawab-jawab ya. Oh ini berarti Bapak Yahweh orang jawab, tidak jawab ini. Ya wis lah, aku tak minta petunjuk sama pemanggil arwah supaya dipanggilkan arwahnya Samuel. Lah aku tak tanya sama Samuel, aku harus melakukan apa dalam peperangan ini. Nah di sini ada satu pelajaran penting. Ketika kita menunggu jawaban Bapak Yahweh atas pergumulan kita, jangan kita itu buru-buru beranggapan kalau Bapak Yahweh tidak mendengar atau tidak mau mendengar doa kita. Satu hal yang harus kita ingat, Bapak Yahweh itu punya waktunya sendiri untuk menjawab doa kita, saudara. Saya tidak tahu siapa di antara kita yang sampai detik ini masih ada pergumulan di dalam kehidupan kita, dan seolah-olah sampai detik ini saudara belum mendengar atau mendapatkan jawaban dari Tuhan. Apapun itu pergumulan saudara. Hari ini kita diberitahu, pada saat kita sedang menunggu jawaban Bapak Yahweh atas pergumulan kita, jangan sikap kita itu buru-buru a priori atau skeptis. Lalu di situ karena kita sudah a priori, sudah skeptis, kita nganggap apa? Oh lah sebulannya Bapak Yahweh itu tidak dengar aku doa.
Oh ternyata Bapak Yahweh itu tidak mau mendengar doaku. Jangan kita beranggapan seperti itu saudara. Yang harus kita ingat, Bapak Yahweh punya apa ini? Moadim atau waktunya sendiri untuk menjawab doa kita. Terus yang harus kita tanamkan di dalam jantung hati kita itu apa? Ketika kita menunggu jawaban pergumulan kita. Saudara, tanamkan saja dalam pikiran dan jantung hati kita bahwa doa dan kerinduanku yang aku bawa kepada Bapak Yahweh pasti sudah didengarkan baik dan pasti diberkati Bapak Yahweh. Amin. Ayo kita baca sama-sama saudara ya. Kita baca dengan satu iman percaya. Kita katakan doa dan kerinduanku yang aku bawa kepada Bapak Yahweh. Aku percaya sudah didengarkan baik Bapak Yahweh dan sudah diberkati Bapak Yahweh. Ayo kita baca sama-sama. Alef, Bet, Gimel. Doa dan kerinduanku yang aku bawa kepada Bapak Yahweh pasti sudah didengarkan baik dan sudah diberkati Bapak Yahweh. Sekali lagi kita baca lebih keras lagi dan penuh iman. Kita katakan Alef, Bet, Gimel. Doa dan kerinduanku yang aku bawa kepada Bapak Yahweh pasti sudah didengarkan baik dan pasti diberkati Bapak Yahweh. Amin. Haleluya. Nah kalau sikap kita ketika menunggu jawaban doa bisa seperti ini, saya yakin kita tidak akan lari kemana-mana seperti Saul saudara. Selain kita berlari kepada Bapak Yahweh. Kita tidak akan lari kemana-mana, pikiran kita tidak akan bingung. Wah, ini enaknya bagaimana ya, aku sakit tidak sembuh-sembuh ini, enaknya aku njaluk tolong sapa. Tidak perlu seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku punya pergumulan masalah ekonomiku, pekerjaanku kok macet, ini enaknya aku njaluk tolong sapa ya. Gitu loh. Bukankah orang yang saudara mintain tolong, itu juga kalau dia diberkati, bukankah yang memberkati itu juga Bapak Yahweh? Betul saudara? Nah kalau yang memberkati orang itu Bapak Yahweh, kenapa kita tidak minta sendiri sama sumber berkatnya? Ya, ini yang harus kita ingat baik-baik. Kalau sikap kita ketika menunggu jawaban doa, sikap saudara bisa seperti ini. Saudara katakan di dalam jantung hati pikiran saudara, bahwa doa dan kerinduanku yang sudah aku bawa kepada Tuhan, kepada Bapak Yahweh, aku percaya doa dan kerinduanku itu sudah didengar baik sama Bapak Yahweh. Dan aku juga percaya doa dan kerinduanku sudah diberkati Bapak Yahweh. Dan yang pasti kalau sikap saudara bisa seperti ini, saudara itu tidak akan kena kutuk karena dideteksi mengandalkan manusia. Saudara tidak akan kena kutuk kalau sikapnya bisa seperti ini. Saudara percaya bahwa apa yang aku minta dengan berdoa, aku percaya Bapak Yahweh sudah mendengar dan memberkati kerinduanku, apapun itu pergumulanku dan kerinduanku. Yang pasti juga ketika saudara sikapnya bisa seperti yang ada di depan ini, saudara itu tidak akan dideteksi mengandalkan manusia. Otomatis kalau saudara tidak terdeteksi mengandalkan manusia, kira-kira saudara akan kena kutuknya Bapak Yahweh atau enggak? Enggak akan kena kutuk saudara. Ya, tapi apa yang menjadi pergumulan kita akan diberkati dan saya katakan di dalam nama Bapak Yahweh, dalam nama Yesua, apa yang jadi pergumulan kita, ketika kita bisa mengandalkan Bapak Yahweh, pasti diberkati Bapak Yahweh. Amin. Satu ayat sebagai ayat penutup kita baca. Yeremia atau Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Yeremia pasal ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 saja saudara ya, supaya ayatnya tidak panjang dan saudara akan terus ingat di dalam pikiran saudara. Mari kita baca bersama-sama. Sudah ketemu semua? Yeremia 17 ayat yang ke-7. Kita baca Alef, Bet, Gimel. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan menaruh percaya kepada Yahweh. Amin.
Sekali lagi ya, kita baca lebih keras dengan iman yang lebih lagi. Alef, Bet, Gimel. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan menaruh percaya kepada Yahweh. Sekarang kita ganti, saudara. Ini kan masih siapa? Diberkati siapa? Orang. Ya, belum spesifik. Sekarang kita kerucutkan. Kita ganti orangnya dengan aku. Amin. Ya, saudara katakan, diberkatilah aku yang mengandalkan Yahweh dan aku yang menaruh percaya kepada Yahweh. Amin. Ayo kita katakan bersama-sama. Kita angkat tangan kita, saudara ya. Sambil kita angkat tangan kita. Kita katakan, Alef, Bet, Gimel. Diberkatilah aku yang mengandalkan Yahweh dan aku yang menaruh percaya kepada Yahweh. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati apa yang menjadi iman percaya saudara. Haleluya. Bersama-sama kita tunduk di dalam doa. Kita akhiri firman pada pagi hari ini.